Saudara-saudara, selamat sore, shalom. Selamat berjumpa di sore hari yang berbahagia ini. Kita patut bersyukur kepada Allah sebab Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hari karunia-Nya. Bersama-sama kita teduhkan hati sejenak untuk masuk dalam ibadah pada kesempatan ini. Namun sebelumnya itu mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan ayat yang keempat. Baik saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terpujilah namamu. Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk menikmati segala yang baik daripadamu. Dan karenanya kami akan meresponnya dengan pujian, syukur, dan hormat. Kami rindu untuk mendengarkan Allah berbicara kepada kami lewat firman. Dan karenanya ya Roh Kudus, Roh kebenaran, tolonglah kami supaya kami boleh memahami firman ini. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami menapaki hari-hari kehidupan kami, sambil kami terus bergantung dan berharap hanya kepadamu. Mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saya persiapkan dari kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 23, begitu panjang pembacaan kita, tetapi kita berusaha untuk menikmati firman Allah ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita, Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Ramah. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku.
Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begitu dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca mendengarkan firman Allah. Diberkati kita yang melakukannya dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sekian panjang bacaan kita pada kesempatan ini, kita akan memberikan satu pokok penekanan, apakah kamu peduli?
Apakah kamu peduli? Bolehkah kita mengikuti satu statement ini? Lebih mudah mengucapkan bahwa kita peduli kepada sahabat daripada menunjukkan kepedulian yang sesungguhnya. Saya kira ada 4 kata yang sangat penting di situ, saudara. Yang pertama adalah mengucapkan peduli. Dan yang kedua, menunjukkan kepedulian. Satu yang hanya mengucapkan, tetapi satu yang memberikan aksi. Action. Kalau mengucapkan berarti bahwa itu hanya sebatas kata-kata. Tetapi menunjukkan berarti bahwa ada sesuatu yang dilakukan. Ada satu tindakan. Kalau misalnya ada orang ketabrak motor di situ, lalu tergeletak, hanya ucapkan kasihan. Tetapi ketika ada orang yang tergeletak, lalu orang memberikan kepeduliannya, menunjukkan kepeduliannya, sebuah tindakan nyata langsung mengangkat. Mana yang penting di situ, saudara? Hanya sebatas mengucapkan ataukah langsung dengan tindakan? Silakan, mungkin kita bisa secara pribadi mengambil keputusan. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita dari 1 Samuel pasal 20 ini, hendak memperlihatkan 2 orang yang bersahabat. Yang pertama adalah Daud dan yang kedua adalah Yonatan. Yonatan ini anak raja, anaknya Saul. Tetapi 2 orang pemuda ini memperlihatkan hubungan persahabatan yang sangat kental. Bukan hanya sebatas kawan, bukan hanya sebatas teman, tapi sahabat. Sahabat itu lebih dalam maknanya ketimbang kawan dan teman. Masih ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 13? Memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kalau orang menjadi sahabat, memberikan nyawa sekalipun taruhannya. Itulah yang diperlihatkan oleh Daud dan Yonatan dalam hubungan persahabatan mereka. Ada niat bagi Saul untuk membunuh atau menyingkirkan Daud. Tetapi ingat bahwa Yonatan berada dalam situasi yang sangat dilematis. Dia harus melawan seorang ayah. Dia berada di tengah antara Saul dan Daud. Kira-kira mana yang mau diikuti di sini? Ayah atau sahabat? Luar biasa, ada ungkapan ibarat makan buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Tetapi disinilah nilai sebuah persahabatan. Yonatan justru memihak kepada Daud. Ia tahu benar bagaimana ia telah membangun persahabatan dengan Daud. Dan Yonatan tahu bahwa Daud ini adalah seorang yang diurapi oleh Allah. Yonatan tahu bahwa apa yang ditempuhnya ini adalah sesuatu yang baik, yang diperkenan oleh Allah. Dan karenanya ia harus mengikat perjanjian dengan Daud. Sehingga dengan demikian, kalau kita mengikuti alur cerita ini, saudara, bagaimana sesungguhnya Yonatan di sini memberikan kesempatan bagi Daud untuk menempuh jalan yang terbaik. Ya.
Dan ada proses yang disampaikan oleh Yonatan kepadanya. Saudara-saudara, apa yang hendak kita ambil dari cerita tentang Daud dan Yonatan di sini? Minimal ada 4, saudara. Ada 4 kata kunci yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian itu. 1. Tantanglah sahabatmu untuk bertumbuh secara rohani. Tantanglah sahabatmu untuk bertumbuh secara rohani. Sahabat yang baik mengisi pergaulan sehari-hari dengan saling menguatkan dalam iman. Ini sangat penting, saudara. Kita harus menantang sahabat kita supaya mereka bertumbuh secara rohani. Seorang sahabat harus mampu membimbing sahabatnya untuk mengalami pertumbuhan rohani. Ia tidak mau kalau sahabatnya tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ini seorang sahabat yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, syukurilah keberadaannya. Maksudnya adalah, syukuri keberadaan sahabatmu. Kamu bisa mengungkapkan rasa syukurmu atas persahabatannya melalui telepon, melalui pesan tertulis. Nah, hal-hal itu akan mempererat persahabatan saudara-saudara. Apalagi sekarang dalam zaman milenial sekarang, saya kira WhatsApp itu sudah tidak bisa lagi dihindari. Ada Facebook, ya. Sehingga demikian dengan gampang kita memberikan support bagi teman-teman kita lewat tulisan-tulisan yang membangun kehidupan rohaninya. Nah, itu bertanda bahwa kita mensyukuri kehadiran seorang sahabat, sehingga dengan demikian kita mendukung pada poin pertama tadi. Kita mau supaya sahabat kita juga mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Yang ketiga, hargailah ungkapan perasaan dan harapan sahabatmu. Ya, ada satu istilah selama ini dikatakan bahwa kita harus mampu seperti tong sampah. Ya, jadi menjadi pendengar. Kalau sahabat itu curhat, dengar. Ya, dengar. Apapun yang dikatakan, dengarkan. Nah, sambil kita memikirkan apa yang harus kita sampaikan kepadanya sebagai solusi atas setiap persoalan yang dihadapi oleh sahabat kita. Ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak mampu menjadi pendengar, menjadi tong sampah. Dia tidak mau. Saya tidak mau dengarkan kau punya persoalan. Ya, itu persoalanmu. Jangan persoalanmu saya tahu. Tapi menjadi sahabat, dia harus mampu untuk mendengarkan persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang dihadapi oleh sahabatnya. Coba lihat bagaimana tadi antara Yonatan dan Daud. Ya. Yonatan siap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Daud. Dan dengan demikian, Yonatan memberikan solusi. Itulah sahabat. Yang keempat, saudara. Semangatilah sahabatmu dengan memberikan pujian dan berbuat baik kepadanya. Jadi bagaimana kita memberikan pujian? Jadi jangan hanya semata-mata ini kita hanya mencaci. Jangan kita hanya semata-mata kita mau dipuji tapi kita tidak mampu memberikan pujian kepada sahabat kita. Ya. Jadi sesungguhnya ada 4 yang saya sebutkan tadi sini. Yang pertama tantanglah, yang kedua syukurilah, yang ketiga hargailah, dan yang keempat adalah semangatilah. Nah, ini mungkin di kalangan PPGT, Kaula Muda Gereja, untuk membangun persahabatan dengan seseorang, khususnya dalam persekutuan kita sebagai umat Allah, sangat penting sekali menjadi sahabat bagi sahabat yang lain, bagi saudara yang lain, ya, bagi teman yang lain. Itulah makna sebuah persekutuan umat Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana Daud dan Yonatan, saudara-saudara. Nah, ini yang harus
dibangun oleh kehidupan pemuda-pemudi gereja Tuhan. Termasuk pemuda-pemudi gereja di Jemaat Tamalan Rea Gereja Toraja ini. Kita lihat sekarang bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini. Hampir-hampir yang namanya dulu hidup bersekutu itu, ya hampir kental sekali. Tetapi sesudah pandemi COVID-19 ini, hampir-hampir persekutuan itu tidak terlihat lagi. Syukurlah masih ada WA. Itu pun kalau kita bisa memberikan informasi lewat WA. Atau lewat Facebook. Atau lewat teleponan. Tetapi mari saudara-saudara, kita tidak pernah harus dibatasi oleh situasi seperti ini. Tetapi Tuhan membuka kemungkinan lain untuk kita tetap membangun relasi persahabatan dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara seiman kita. Jangan karena virus corona ini membuat kita juga terputus dengan sahabat. Kita bisa mendoakan sahabat. Justru sekarang di pandemi COVID-19 ini, semua gereja, semua persekutuan, mengirimkan terlalu banyak pesan kepada setiap pribadi supaya mendoakan bumi ini, mendoakan pasien COVID-19, mendoakan para tenaga medis, mendoakan dunia, mendoakan bangsa, mendoakan kota di mana kita berada. Itulah media yang dipergunakan dalam rangka untuk bersama-sama kita terus membangun persaudaraan, persahabatan di antara sebagai umat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, khususnya kaula muda, ya, ini pelajaran yang sangat penting kita ambil dari 1 Samuel pasal 20. Ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-20 bacaan kita tadi. Ini sangat penting saudara. Oleh sebab itu, bagaimana untuk tetap membangun persahabatan yang sejati di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai umat Allah. Sebagai satu persekutuan PPGT di Jemaat Tamalan Rea ini. Sehingga dengan demikian kita terus mau melihat bagaimana kehidupan persekutuan pemuda ini terus mengalami pertumbuhan. Bukan karena pandemi COVID-19 ini justru persekutuan pemuda ini menjadi merosot. Tetapi justru kita tertantang dengan situasi ini. Ya, kalau secara pribadi kita mungkin mengalami pertumbuhan iman bersama dengan Tuhan. Tetapi juga apakah kita peduli dengan sahabat-sahabat kita? Dan karenanya doa sangat penting. Mendoakan sahabat. Ya, yang mungkin kita tidak bisa lagi berjumpa face to face untuk semuanya. Mungkin 1-2 saja bisa kita face to face. Mungkin juga bisa kita lewat teleponan atau lewat video call. Tetapi saudara-saudara, doa itu mengcover semua sahabat. Ya. Di dalam doa itu kita mendoakan semua sahabat dimanapun mereka berada. Dalam situasi apapun. Dalam perjuangan kehidupannya yang bagaimanapun. Kita mendoakan mereka. Ini yang sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pemuda dan pemudi gereja Tuhan. Jadi jangan karena satu pergumulan persoalan itu menghambat tali persahabatan terus dibangun di antara kita. Tetapi justru itu menjadi tantangan bagi kita sekalian untuk tetap peduli dengan sahabat kita yang mungkin tidak dapat kita berkomunikasi sama seperti dahulu. Tetapi mari terus kita mendoakan sahabat kita, dan itulah menunjukkan kepedulian kita terhadap sahabat-sahabat kita. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya bahwa firman ini memberikan penegasan dan penguatan bagi kita menapaki kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita aminkan firman Tuhan tadi dari satu pujian Kidung Jemaat 410, ayatnya yang pertama
dan ayatnya yang kedua. Mari saudara-saudara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Segala kemuliaan kami angkat kepadamu Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk berjumpa pada kesempatan ini. Bersama-sama memuji memuliakan Allah. Biarlah pujian penyembahan kami saat ini menjadi hormat dan kemuliaan bagimu. Dan biarlah Tuhan berkenan memberkati firman yang telah kami dengarkan. Dan biarlah kiranya dengan firman ini kami boleh membangun persahabatan yang sejati. Sebagai tanda bahwa kami peduli dengan saudara-saudara kami. Dengan sahabat-sahabat kami. Sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Kami percaya bahwa mereka juga adalah umat Tuhan. Mereka juga adalah anak-anak Allah. Dan karenanya kami membawa mereka dalam doa kami. Tuhan, berkatilah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, PPGT di Jemaat Tamalan Rea Gereja Toraja ini. Biarlah kiranya mereka menjadi pionir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Mereka menjadi generasi muda yang siap untuk mengangkat panggilan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah kehidupan di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan memberkati generasi muda. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati mereka semua.
dalam segala keberadaan mereka Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati mereka yang berjuang di bangku pendidikan. Engkau mengenal karena pandemi COVID-19 ini, mereka harus mengalami perkuliahan dari rumah. Biarlah kiranya mereka dengan penuh sukacita menjalani semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan membuat mereka boleh berhasil dengan baik. Demikian juga Tuhan kami berdoa, mendoakan generasi muda yang sementara mencari lapangan pekerjaan, sekalipun pandemi COVID-19. Tetapi kami selalu percaya Tuhan menolong mereka yang terus mencari lapangan pekerjaan demi masa depan mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Dan bagi mereka yang mungkin terputus pekerjaan karena COVID-19 ini, kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Dan pada waktunya Tuhan membuka kemungkinan lagi bagi mereka untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Bagi saudara-saudara kami yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan juga tetap menolong dan menyertai mereka. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa kepadamu, mendoakan akan orang tua kami masing-masing. Tuhan memberkati para orang tua kami, supaya mereka juga tetap bersemangat untuk menopang kami dalam banyak hal. Kami percaya bahwa para orang tua kami selalu peduli dengan kami anak-anaknya. Bapa di surga, kami berdoa untuk persekutuan umat-Mu di Jemaat Tamalan Rea ini. Tuhan tetap memberkati. Dan biarlah persekutuan jemaat di tempat ini selalu menjadi berkat bagi dunia sekelilingnya. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk dunia ini. Tuhan, lawatlah dunia ini. Kami hanya percaya bahwa dengan kuasa Kristus, virus corona ini dapat melemah. Sebab manusia tidak dapat memberikan pertolongan apa-apa. Hanya kami beriman dan percaya bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristuslah yang dapat memberikan pertolongan bagi manusia dan dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa kami berkati, bahkan kota Makassar tempat kami tinggal ini, Tuhan tetap memberkatinya. Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukalah hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.